Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ketemu lagi dengan Taklim Ma'rifat yang membahas tentang spiritual, metodologi, teknologi, metafisika. Kali ini kita akan bahas tentang substansi manusia, baik dari sisi jasmaninya atau rohani manusia, agar kita ini lebih terarah sudut pandangnya, titik fokusnya, atau nalar logikanya. Mari kita urai dengan bahasa yang ilmiah. Dimensi aslinya manusia adalah roh yang sifatnya metafisik atau ada di alam jauh di atasnya alam fisik, sedangkan jasmani adalah alam fisik. Kenyataannya alam yang metafisik, yang rohani itu dimampatkan, ditanamkan, dikonversikan menjadi wadah yang fisik atau jasmani. Padahal yang di dalam jasmani ini terhubung dengan konversi tinggi, yaitu ada efek aksi reaksi atau koneksinya, tetapi dengan konversi yang sangat tinggi, yang sulit kita membacanya, karena itu terjadi berlapis-lapis kuantum antara jarak antara dimensi jasmani dan dimensi rohani. Ibaratnya rohani itu adalah metafisik, ibaratnya sebuah lagu, kemudian lagu itu ditanamkan dalam fisik, yaitu dirupakan dengan compact disc. Berarti kan itu kan pemampatan atau konversi atau kompres. Nah, maka pada bentuk fisik compact disc-nya itu nggak bisa langsung dibaca atau didengarkan sebagai bentuk musik. Begitu pula jasmani manusia itu tidak bisa kalau dipakai langsung untuk sebagai munajat kehadirat Allah Ta'ala. Itu kan jelas ada firman, hanya roh alat munajah kepadaku dan akal tidak bisa menjangkaunya. Maka ibadah dan munajat itu mesti dikerjakan di alam metafisika. Walaupun metafisika itu nanti ada di baliknya fisika. Metafisika kan pemberdayaan meta di alam fisika, demikian begitu. Maka dimensi metafisika itu ada jauh di atas alam fisika yang berhubungan dengan gelombang ultrasonor. Yang di rumus dimensional, dimensi yang lebih tinggi itu pasti akan dominan atau menguasai dimensi di bawahnya. Maka walaupun secara teorinya munajat itu dikerjakan di alam metafisika, tetapi alam fisikanya otomatis ngikut. Makanya kata Nabi, ada anjuran, saran atau perintah bahwa udkhulu fisilmi kafah, masuklah kamu dalam Islam secara keseluruhan. Bahasa masuklah kan pilihannya kalau nggak perintah, saran atau anjuran. Berarti yang diperintah, saran atau anjuran itu berarti posisinya masih di luar. Artinya nggak semua orang sudah di dalam. Berarti lazimnya orang masih di luar kemudian disuruh masuk. Artinya dari dimensi jasmani supaya masuk pula ke dimensi rohani.
Begitu ke dimensi rohani, jasmaninya pun ngikut otomatis. Maka kalau orang hanya bertahan di dimensi, di ibadah di dimensi jasmani, rohaninya nggak ngikut karena jasmani ada di bawah dimensi rohani. Maka mesti masuk rohani dulu. Nah, begitu masuk dimensi rohani yang dimensi lebih tinggi daripada jasmani, maka jasmaninya otomatis ngikut. Sama halnya dunia dan akhirat. Akhirat lebih tinggi dimensinya daripada dunia, maka yang mengejar dunia nggak mungkin dapat akhirat, tapi yang mengejar akhirat otomatis dapat dunia dan akhiratnya. Kemudian kita lanjutkan bahwa bentuk fisik compact disc itu nggak bisa langsung kita dengarkan sebagai harapan kita supaya jadi musik lagi atau lagu lagi. CD itu mesti melewati sebuah metodologi agar terjadi kuantum yang awalnya fisik compact disc supaya kembali lagi menjadi lagu yang sifatnya adalah metafisik. Perubahan fisik ke metafisik itu kuantum. Kuantum itu artinya perubahan dimensi yang menggunakan dua gaya, yang itu akan membentuk gaya baru yang meledak sehingga berubah menjadi dimensi baru. Nah, contohnya fisik berubah menjadi metafisik, itu kuantum. Nah, untuk membaca sebuah compact disc tentulah kita membutuhkan alat namanya reader atau CD reader, atau yang dipakai untuk membaca compact disc itu, agar lagu yang tersimpan di dalam compact disc bisa kita dengarkan di alam fisika kita, terhubung antara fisika dan metafisika. Begitu pula rohani dan jasmani. Jika kita masih terjebak di alam jasmani, maka rohaninya tidak bisa tereksplor. Rohaninya mesti diaktifasi dulu. Nah, makanya yang awalnya rohani tersimpan di compact disc, yaitu berupa jasmani, maka mesti ada ridernya supaya yang metafisika yang dimampatkan di alam fisika jasmani itu bisa terbaca di gelombang metafisikanya lagi. Ibaratnya di balik compact disc kita bisa mendengarkan lagu seperti itu. Nah, itulah kenapa kok kita sebut sebagai metodologi, karena butuh proses, butuh teknologi, butuh fase, butuh adaptasi, sehingga manusia bisa bertemu dengan dimensi rohaninya, yang kemudian dengan rohani itu bisa mulai adaptasi dengan alam ketuhanan. Jadi sekarang coba kita lihat di hadis-hadis Nabi bahwa ternyata variabel-variabel agama itu semuanya dimensional. Contohnya kitab Quran yang walaupun di alam jasmani ini ada wujudnya yaitu berupa mushaf, tulisan yang berhafal huruf, tapi ada firman atau ada dalil, ada ayat yang di situ menyebutkan bahwa kita tidak akan mampu menyentuh Quran, menyentuh saja nggak mampu kecuali oleh roh-roh yang disucikan. Berarti menyentuh dimensi Quran yang tanda kutip metafisik itu mesti dengan dimensi metafisik juga, yaitu dengan dimensi rohani manusia. Baru akan bisa tersentuh, baru bisa nyambung. Karena Quran di alam fisik ya hanya bisa dibaca oleh manusia
di alam fisik, yaitu jasmani. Sedangkan Quran yang asli kan yang dikiaskan dirupakan cahaya, itu disebutkan di surat Asy-Syura 52. Maka yang bisa membaca Quran cahaya adalah dimensi ruh kita yang juga berupa cahaya. Demikian juga tentang akhirat, itu alam metafisik di balik alam fisik dunia. Demikian juga variabel-variabel lainnya. Ternyata semua yang di dunia ini adalah pemampatan atau konversi, yang mana di baliknya itu mengandung gelombang metafisika yang dimensinya jauh lebih tinggi di balik gelombang fisika itu. Apa saja yang kita lihat, kita dengar, kita cium, kita raba dan rasakan dengan panca indera, di baliknya itu ada gelombang metafisiknya. Karena kita sebagai manusianya yang berwujud jasmani, yang dilengkapi dengan akal pikiran, ternyata di baliknya pun ada gelombang dimensi yang lebih tinggi, yaitu dimensi rohani manusia. Maka semua yang berinteraksi dengan manusia pun memiliki karakter yang serupa, yaitu sebanding atau berbanding lurus dengan gelombang perbandingan antara jasmani dengan gelombang rohani manusia. Di balik jasmani itu nanti akan naik melalui metodologinya sampai kuantum, masuk ke alam gelombang rohaninya. Demikian juga dengan apa yang kita lihat, raba, rasakan sebagai serapan panca indera. Walaupun awalnya berupa fisik, mungkin berupa kursi, batu, hewan, atau apapun itu, jika gelombang kita semakin naik dan masuk ke gelombang rohani atau gelombang ultrasonor atau ultrasadar, maka benda-benda yang kita lihat pun akan berubah pula gelombangnya. Dari yang awalnya gelombang fisik berubah menjadi gelombang metafisika. Sebagaimana disebutkan di dalam Qur'annya, contohnya ada di situ surat yang menyebutkan fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah, di mana kemana setelah wajah Tuhanmu. Tapi jika kita masih ada di gelombang fisik, yang ada cuman serapan panca indera mata, ada batu, kayu, binatang, tanaman dan sebagainya, hanya sebatas panca indera kita. Beda kalau gelombang panca indera itu berubah menjadi gelombang rohani, maka yang kita lihat pun akan berubah gelombangnya juga. Itu prinsip. Maka begitu rohania telah aktif, rohanilah yang bisa dipakai untuk beradaptasi, munajat kehadirat Allah Ta'ala. Karena jarak manusia relatif dengan Tuhan yang mutlak itu adalah sepanjang cahayanya. Itu yang disebutkan dalam Quran, disebut sebagai nurun ala nur. Maka perjalanan manusia menuju Tuhan adalah sepanjang cahayanya itu sendiri. Jarak antara kita dan matahari, itulah perjalanan. Kalau kita mau menuju matahari, ya mesti melewati arah daripada gelombang cahayanya. Makanya guru kita menuju Allah Ta'ala ya berupa guru cahaya yang disebutkan sebagai Al-Mursyid atau Rasulullah atau Nur Muhammad atau Roh Kudus atau Buddha. Itu adalah guru cahaya, sebutan-sebutan untuk guru cahaya. Jadi antara jasmani manusia yang ada di alam fisika menuju Allah Ta'ala yang mutlak di alam metafisika, maka adaptasinya adalah melalui gelombang guru cahaya. Dan di alam ultrasadar atau ultrasonor atau alam cahaya Tuhan, di situ melewati fase-fase yang berlapis-lapis,
sebagaimana disampaikan di dalam penjelasan dalil ataupun dari Nabi, bahwa dimensi akhirat itu pun ternyata berlapis-lapis. Dimensi akhirat adalah dimensi ketika kita keluar dari dimensi jasmani ini, yaitu ada di range-nya atau bentangannya itu ada di alam rohani kita sampai dengan Allah Ta'ala. Itu tentunya ada di gelombang ultra sadar atau ultrasonor, atau gelombang sadar di atas sadarnya manusia. Maka pasti kita membutuhkan metodologi bagaimana kita mengurai, kompres atau konversi dari manusia jasmani menjadi manusia rohani, dan dari rohani supaya sampai kepada yang maha rohani, sumber rohani. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam taklim ma'rifat.